Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kejebak dalam perlombaan yang nggak ada habisnya? Ngejar followers, ngejar jabatan, atau ngejar barang-barang mewah terbaru? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal menyelami surah At-Takatsur, surah ke-102 dalam Al-Quran. Surahnya pendek banget, cuma 8 ayat, tapi isinya wow, dalam banget. Isinya itu peringatan keras tentang ambisi duniawi yang bisa bikin kita lupa segalanya sampai ajal menjemput. Yuk, kita mulai. Dua ayat pertama ini langsung to the point banget ya. Ini tuh kayak sebuah teguran keras kalau persaingan buat ngumpulin lebih banyak, apakah itu harta, status, atau bahkan like di media sosial, itu bisa jadi obsesi yang membutakan. Saking sibuknya kita berlomba, kita jadi lalai. Lalai sampai kapan? Sampai kita tiba di pemberhentian terakhir, gerbang kematian. Baru di situ kita sadar. Nah, yang seru nih, ayat-ayat ini ternyata gak turun gitu aja dari langit. Ada sebuah konteks sejarah yang dramatis banget di baliknya. Dalam ilmu Al-Quran, ini kita kenal sebagai asbabun nuzul, atau gampangnya sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan. Coba deh kita lihat ceritanya. Coba bayangin deh situasi ini. Ada dua suku besar di Mekah, namanya Bani Abdi Manaf dan Bani Sahm. Mereka ini saking terobsesinya sama status dan gengsi, mereka tuh lomba banyak-banyaknya anggota suku. Tapi nggak cuma yang masih hidup loh yang dihitung, mereka sampai pergi ke pemakaman, ngitungin jumlah kuburan nenek moyang mereka, cuma buat buktiin, hey, suku kami lebih besar, lebih hebat. Nah, persaingan gila sampai ke liang lahat inilah yang jadi latar belakang turunnya surah At-Takatsur. Oke, dari kisah yang sangat spesifik tadi, Al-Quran kemudian mengangkat sebuah konsep yang universal yang berlaku buat kita semua sampai kapanpun. Yuk, sekarang kita bedah apa sih sebetulnya arti dari kata At-Takatsur itu sendiri? Jadi gini, poin pentingnya tuh At-Takatsur itu bukan cuma soal punya banyak barang. Masalah utamanya ada di mentalitas persaingannya. Hasrat buat terus-terusan menumpuk sesuatu cuma buat pamer dan bangga-banggaan. Ini tuh kayak penyakit hati yang bikin kompas hidup kita jadi error. Arahnya bergeser. Dari yang seharusnya ketujuan abadi, malah belok ngejar hal-hal yang fana dan akhirnya nggak berarti apa-apa. Dan kalau kita mikir ini cuma cerita zaman dulu, coba deh lihat sekeliling kita sekarang. Lomba banyak-banyakan likes dan followers, obsesi ngejar jabatan biar kelihatan keren, pamer mobil baru, tas branded, kedengeran familiar banget kan? Nah, inilah wujud At-Takatsur di zaman kita. Penyakitnya itu sama persis, cuma kemasannya aja yang beda, lebih kekinian. Oke, setelah kita tahu penyakitnya apa, surah ini langsung ngasih peringatan yang tajam banget dan bertahap. Yuk kita lihat bagaimana Al-Quran membangun peringatan ini ayat demi ayat. Ayat ketiga ini tuh kayak rem mendadak. Ada kata kala yang artinya tuh kayak bentakan, stop, atau jangan begitu. Ini adalah sebuah sanggahan yang super keras. Peringatan pertama yang intinya bilang, hentikan kelalaian ini sekarang juga, karena nanti kalian akan tahu sendiri akibatnya. Dan coba lihat, peringatan yang sama diulang lagi, persis kata per kata. Ini bukan pengulangan biasa ya. Dalam gaya bahasa Arab, pengulangan seperti ini tujuannya untuk memberi penekanan yang luar biasa kuat, untuk menegaskan betapa pasti dan seriusnya konsekuensi yang bakal datang. Seolah-olah dikatakan, kalau tadi kalian gak denger, dengerin sekali lagi. Ini beneran serius, gak main-main. Nah, di sini, surah ini menggali sampai ke akar masalahnya. Kenapa sih kita bisa lalai? Ternyata, karena kita gak punya yang namanya ilmu yakin, atau pengetahuan dengan keyakinan yang penuh. Ini bukan sekedar tahu, tapi yakin seyakin-yakinnya sampai meresap ke dalam jiwa. Surah ini bilang, seandainya kita punya keyakinan sekuat itu tentang akhirat, kita seolah-olah bisa melihat neraka jahim di depan mata kita. Dan kalau kesadaran kita sudah sampai di level itu, otomatis semua hasrat buat bermegah-megahan itu bakal lenyap. Setelah peringatan keras tentang kepastian akhirat, surah ini sampai pada puncaknya. Sebuah konsep yang, jujur aja, bikin kita semua merenung dalam-dalam. Pertanggungjawaban mutlak atas setiap nikmat yang kita dapat. Nah, slide ini menggambarkan paradoks besar dalam hidup kita. Di dunia, kita sibuk banget menikmati semua berkah, kesehatan, rezeki, waktu luang. Tapi nanti di akhirat, fokusnya berbalik 180 derajat. Kita bukan lagi sekedar penikmat, tapi kita akan jadi pihak yang ditanya. Pertanyaannya simpel tapi berat. Semua nikmat itu kamu pakai buat apa? Dan inilah ayat penutup yang menggetarkan. Perhatikan kata kenikmatan atau anaim.
Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kata ini mencakup segalanya, benar-benar segalanya, mulai dari seteguk air dingin di hari yang panas, kesehatan yang kita nikmati, sampai waktu luang yang kita miliki. Semuanya, tanpa terkecuali, akan dipertanyakan. Oke, setelah mendengar peringatan yang begitu keras, mungkin ada yang berpikir, berarti kita harus ninggalin dunia sepenuhnya dong. Tentu tidak. Surah ini justru mendorong kita untuk menemukan sebuah keseimbangan yang pas, sebuah reorientasi prioritas. Ayat dari surah Al-Qasas ini ngasih kita formula keseimbangan yang sempurna. Gunakan apapun yang Allah berikan, harta, bakat, waktu, sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dunia ini bukan tujuan akhir, tapi cuma kendaraan. Jadi, nikmatilah perjalanannya. Tapi jangan pernah lupa kemana tujuan akhirmu. Jadi, gimana cara praktisnya? Pertama, sadari terus kalau dunia ini cuma sementara. Kedua, jadikan akhirat sebagai kompas dan tujuan utama hidup kita. Dengan begitu, setiap nikmat dunia yang kita dapat bukan lagi buat dipamerin, tapi bisa kita ubah jadi investasi akhirat. Dan yang terakhir, sering-seringlah mengingat kematian. Karena itu adalah rem yang paling ampuh buat mengendalikan nafsu duniawi kita. Persis seperti yang diisyaratkan di awal surah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau seandainya hari ini adalah hari pertanggungjawaban itu, kira-kira tentang nikmat-nikmat apa sajakah yang sudah kita terima, waktu kita, kesehatan kita, keluarga kita, yang akan ditanyakan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat pantas untuk kita renungkan, bukan cuma hari ini, tapi setiap hari dalam hidup kita.